Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video pemain tim nasional Indonesia yang bermain di luar negeri dipantau langsung oleh Alex Pastor. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. El konsisten Calvin Verdong mencetak gol yang sangat indah tadi malam. Gol Calvin Verdong terjadi pada menit 70. Berikut sepenggal gol Calvin Verdong versus Fortuna Sittard tadi malam. Ada dalam bola penalti. Gol pertama dari pemain berusia 27 tahun dan juga menjadi gol pertama pemain Indonesia yang tidak disia-siakan oleh Calvin Verdong. Gol yang sangat cantik ya Ken teman-teman. Gol Calvin Verdong ini pun membuat gemuruh supporter Nijmegen syok bergetar di stadion. Pada laga ini Calvin Verdong menjadi pemain terbaik sepanjang laga dan mendapat pujian dari media-media Belanda berkat gol indahnya serta konsistensinya dalam bermain bersama NH Nijmegen. Calvin Verdong juga tak luput dari pantauan sang ahli strategi yaitu Alex Pastor. Walau dipantau via online oleh Alex Pastor setelah menyaksikan laga Tom High bersama Almere City, akan tetapi tetap saja Calvin Verdong berhasil memikat hati Alex Pastor dengan berhasil mencetak gol yang indah. Pada laga tersebut, Nijmegen berhasil menang telak atas Fortuna Sittard dengan skor 4-1. Di laga ini, Calvin Verdong seperti ada di mana-mana teman-teman. Kontribusi Calvin Verdong pada laga kemenangan besar NH Nijmegen malam tadi benar-benar sangat besar. Beruntung banget ya Indonesia memiliki pemain seperti Calvin Verdong ini. Tak heran jika Calvin Verdong dijuluki sebagai El konsisten, bahkan oleh media Belanda, Voetbal Plimer. Kongres Bang Lopi atas kemenangannya. Berbeda nasib dengan Calvin Verdong, lagi dan lagi Venezia FC bermain imbang. Walau Jaitzes dan Venezia FC sempat memimpin 1-0 di jeda babak pertama melalui penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh J. Pojanpalo di menit 20. Akan tetapi sayang sekali di menit 50 back, Venezia FC Antonio Candela melakukan blunder fatal yang mengakibatkan penalti untuk Parma yang dieksekusi juga dengan sukses oleh Hernani. Ya, pemain Venezia FC Antonio Candela dikritik keras oleh para supporter Venezia akibat performa buruknya di laga ini. Fans menilai Candela bermain sangat buruk sejak melawan Napoli, dan sampai hari ini, fans Venezia FC di sosial media meminta agar Candela tak diturunkan untuk sementara waktu karena performa buruknya di beberapa laga yang berakibat batalnya Venezia FC meraih kemenangan. Berbeda dengan Antonio Candela, El Capitano Jaitzes justru bermain sangat baik di laga Venezia versus Parma malam tadi. Jaitzes seperti biasa sangat sulit untuk dilewati lawan. Jaitzes sendiri mendapat rating yang cukup tinggi pada laga versus Parma malam tadi. Akan tetapi kiper Venezia FC Stankovic benar-benar jadi pemain terbaik di laga ini. Gila sih, ini kiper Venezia keren banget. Bang Stankovic, ada darah Indonesianya nggak sih? Kalau ada, bolehlah gabung timnas. Ya, dengan hasil imbang ini, Jaitzes bersama Venezia FC masih mendekam di zona degradasi dengan menduduki posisi 19, dengan hanya membawa 15 poin saja. Yuk bisa, yuk hari Selasa nanti menang lawan Verona. Semangat Bang J, semangat Venezia. Di sisi lain, Profesor Tom High justru mengalami kekalahan bersama Almere City malam tadi. Almere City harus kalah atas Heracles dengan skor 2-0. Laga ini juga dipantau langsung oleh asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia yaitu Alex Pastor. Di laga ini Tom High terlihat berjalan pincang, semoga nggak cedera ya teman-teman, jangan sampai Selanjutnya Erick Thohir beri kabar baik tentang calon Dirtek yang akan diumumkan akhir Februari mendatang.
Berikut pernyataan resmi dari Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Pengen tahu nih Pak, perihal pencarian Dirtek Pak. Kita pengen tahu sih Pak, alasannya tertunda-tunda selama ini tuh kenapa ya Pak? Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Jadi kita mesti cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Dan yang sulit juga kita mau kan Dirtek yang benar-benar full time tinggal di Indonesia. Ya, kita sempat ada nama 3 bulan yang lalu, tapi mudah-mudahan Februari ini bisa lah, akhir Februari kita bisa pastikan. Wih, kira-kira siapa ya teman-teman? Komen di bawah ya. Oh iya, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa ada beberapa calon asisten pelatih asal Indonesia yang sudah didiskusikan dan disuguhkan kepada Patrick Kluivert. Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan siapa yang dipilih semua ada di tangan Patrick Kluivert. Jadi memang kan nanti ada beberapa tempat buat 2 asisten pelatih dari Indonesia. Tetapi saya memang di rencana besarnya nanti ada juga tambahan 1 asisten pelatih lagi yang bisa juga kembali bekerja sama dengan tentu para pelatih yang ada di U20 dan U17. Karena ini kan jenjang, tidak bisa terpotong antara U17, U20, U23 dan senior. Nah, rencana memang ada asisten di tim nasional yang fokus juga regenerasi dan bukan nggak mungkin juga nanti bisa membantu di kelompok umur lah. Kita belum pastikan karena nanti biar Patrick saja mengumumkan, tapi ini hasil diskusi panjang sebelum-sebelumnya. Karena saya yakin program yang baik itu tidak hanya pelatih yang baik, kualitas pemain yang baik, tapi juga tadi bagaimana regenerasi ini secara kontinu dan masing-masing pelatih mesti bisa bekerja sama. Selanjutnya, pelatih Cina Branko Ivankovic menyinggung soal pergantian pelatih yang dilakukan Timnas Indonesia. Indonesia terlihat sangat serius dengan mengganti pelatihnya. Mereka punya ambisi besar, akan tetapi kita juga sama memiliki ambisi itu. Dan kami punya persiapan yang lebih matang dibanding mereka Indonesia, ujar pelatih Cina Branko Ivankovic. Ya, sepertinya China ini sangat percaya diri sekali ya dengan latihan yang lebih awal yang mereka lakukan.